Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teisa Andri Ramaayu dengan akhiran NIM 1089. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme terjadinya kurs mata uang, neraca pembayaran exchange rate equilibrium, dan sistem keuangan internasional. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Landes Marmono Singgih, MSI, Alfa, CRA. Baik, yang pertama adalah mekanisme terjadinya kurs mata uang. Nah, saat Anda ingin pergi ke luar negeri, pastinya Anda akan menukarkan nilai mata uang negara Anda dengan mata uang negara lain yang Anda kunjungi, bukan? Nah, perbandingan nilai atau harga suatu mata uang dengan mata uang negara lain, misal mata uang rupiah dengan mata uang dolar, bisa disebut dengan kurs valuta asing. Di mana menurut Fabozzi dan Franco, kurs atau foreign exchange rate adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit dengan mata uang lain atau harga satu mata uang dalam mata uang lainnya. Nah, valuta asing atau falas adalah mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar pebisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, di mana kurs ini nilainya juga sangat bergantung pada permintaan dan penawaran valuta asing di pasar, yang berarti kurs valuta asing itu sangat fluktuatif nilainya. Next. Yang kedua ada sistem kurs. Nah, ternyata juga ada sistem yang diterapkan oleh berbagai negara dalam penilaian kurs. Ada sistem yang dapat diterapkan jika mata uang dibuat dari emas atau dijamin dengan emas, maka perbandingan kurs atau nilai mata uang negara ditentukan oleh kadar emas masing-masing mata uang. Nah, sistem ini bisa disebut juga dengan sistem kurs tetap, di mana sistem kurs tetap ini mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya. Lalu, jika sistem kurs mata uang asing dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran valuta asing, disebut juga dengan sistem kurs bebas. Nah, dalam sistem ini, jika jumlah permintaan mata uang asing bertambah sedangkan penawaran tetap, maka akan terjadi kenaikan nilai kurs mata uang asing. Begitu pula sebaliknya. Nah, Anda mungkin mengetahui bahwa permintaan terhadap valuta asing itu berasal dari importir dan para investor dalam negeri. Sedangkan penawaran mata uang asing dilakukan oleh eksportir dan para investor dalam negeri yang melakukan investasi di luar negeri. Nah, itulah mengapa naik turunnya valuta asing tergantung pada faktor penawaran dan permintaan tersebut. Lalu juga terdapat sistem yang hampir sama dengan sistem kurs bebas. Nah, hanya saja pemerintah di sini juga ikut berperan secara aktif dalam mengatur nilai kurs valuta asing. Hal ini disebut juga dengan sistem kurs mengambang terkendali. Nah, peran pemerintah di sini ikut melakukan pembelian dan juga penjualan. Next. Yang ketiga ada jenis mata uang. Nah, yang pertama ada hard currency, di mana mata uang yang berasal dari negara-negara maju dengan pengaruh ekonomi yang cukup besar kepada negara-negara lain di dunia. Contohnya itu adalah mata uang dolar US dan juga yen dari Jepang. Nah, namun nih sayangnya Indonesia masih tergolong ke dalam negara yang memiliki mata uang yang nilainya itu masih lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu, rupiah Indonesia masih tergolong ke dalam soft currency. Next, ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini merupakan catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu, biasanya itu 1 tahun. Nah, sebagai negara penganut sistem ekonomi terbuka, memungkinkan untuk Indonesia ini berperan aktif dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Nah, dari kegiatan ekspor dan juga impor ini mengakibatkan adanya aliran uang antar penduduk di suatu negara dengan negara lainnya. Lalu, untuk mengetahui seluruh transaksi ekonomi tersebut, dibutuhkan catatan sakti atau neraca pembayaran internasional. Nah, di dalam neraca pembayaran internasional ini terdapat pula sistem pencatatannya, hampir sama dengan sistem pencatatan akuntansi. Semua transaksi akibat kegiatan ekspor dan juga impor akan dicatat pada dua pos, yaitu pos debit dan juga pos kredit. Di mana jika kredit lebih besar daripada debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Nah, sebaliknya jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Ada setidaknya 3 komponen utama dalam neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca berjalan atau current account, lalu yang kedua ada neraca modal atau capital account, dan yang ketiga ada neraca moneter atau monetary account. Next, ada neraca pembayaran. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, fungsi pada bidang moneter dan juga fiskal. Yang ketiga, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang keempat adalah fungsi untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Next, ada exchange rate equilibrium.
Nah, keseimbangan nilai tukar terjadi pada tingkat harga ketika jumlah mata uang yang diminta sama dengan jumlah mata uang yang ditawarkan. Dalam hukum permintaan dijelaskan, jika harga semakin murah, maka pembeli itu akan semakin banyak. Nah, demikian sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka penawaran akan semakin sedikit. Nah, dalam hukum penawaran juga dijelaskan bahwa jika nilai suatu mata uang itu tinggi, maka penawaran atas mata uang tersebut juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika nilai suatu mata uang rendah, maka penawaran atas mata uang tersebut juga menurun. Lalu di sini ada jenis-jenis penentuan nilai tukar. Yang pertama ada hukum satuan harga. Nah, teori ini mengajarkan kita bahwa untuk komoditas yang sama akan memiliki harga yang relatif sama pula, meskipun dijual di tempat yang berbeda. Yang kedua ada teori Purchasing Power Parity atau PPP. Nah, teori yang diungkapkan oleh Gustav Kessel ini menekankan bahwa hubungan jangka panjang antara kurs falas dan juga harga komoditi secara relatif. Nah, teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah secara absolut, bahwa tingkat harga akan sama di seluruh dunia apabila dinyatakan dalam mata uang umum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa satu unit mata uang domestik itu harus mempunyai daya beli yang sama di seluruh dunia. Yang kedua ada versi relatif, bahwa tingkat kurs mata uang domestik dengan mata uang asing harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan tingkat harga dari kedua negara. Bisa dilihat dari tingkat inflasi atau indeks harga konsumen di masing-masing negara. Yang ketiga ada Purchasing Power Parity atau WIP. Nah, dia itu merupakan versi lain untuk Purchasing Power Parity atau PPP, di mana hubungan persamaan di atas itu tidak selamanya sama, sehingga teori inilah yang menjadi penyeimbangnya. Lalu yang keempat ada Trade Balance, di mana bahwa nilai tukar antara dua mata uang dari dua negara itu ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara dua negara tersebut. Lalu yang kelima ada teori pendekatan moneter. Nah, di sini tuh bahwa nilai tukar mata uang merupakan harga mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Next. Ada sistem keuangan internasional. Nah, moneter internasional dan sistemnya itu memainkan peran penting dalam ekonomi, politik global. Sejarah sistem nasional digambarkan dalam diagram berikut ini. Yang pertama ada pra-perang dunia tahun 1870 hingga 1914. Nah, pada periode ini standar emas digunakan sebagai dasar sistem moneter internasional. Negara-negara menggunakan emas sebagai standar nilai mata uang mereka dan nilai tukar mata uang ditetapkan secara tetap. Nah, hal ini membantu memfasilitasi perdagangan internasional dan juga stabilitas ekonomi. Lalu yang kedua ada selama masa Perang Dunia tahun 1915 hingga 1945. Nah, selama periode ini, perang yang melibatkan banyak negara ini mengakibatkan gangguan besar terhadap sistem moneter internasional. Negara-negara itu beralih ke penggunaan valuta asing dan juga sistem exchange quota sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi dan juga kekurangan emas. Yang ketiga adalah pasca Perang Dunia tahun 1946 hingga 1972. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, kesepakatan Bretton Woods ditandatangani pada tahun 1944. Nah, kesepakatan ini mendirikan Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia, serta menetapkan sistem kurs tetap dengan dolar AS sebagai mata uang cadangan utama yang dijamin oleh emas dengan nilai yang tetap. Namun, sistem ini mulai terpapar tekanan pada akhir 1960-an karena adanya defisit perdagangan AS yang besar dan pada akhirnya menyebabkan pembatalan sistem Bretton Woods pada tahun 1971. Dan yang terakhir ada sistem moneter saat ini yang dimulai sejak tahun 1972. Nah, setelah pembatalan sistem Bretton Woods, kurs devisa menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi diikat dengan cadangan emas. Nah, di era ini terjadi penggunaan Special Drawing Right sebagai cadangan internasional yang dikeluarkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun, sistem ini itu masih terus berkembang dan mengalami perubahan seiring waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.